Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyono Putra dengan NIM 2019-2445. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial untuk pengerjaan UAS mata kuliah praktik jaringan komputer. Oke, di mana tugas pada UAS mata kuliah praktik jaringan komputer ini dia. Tugasnya di sini terdapat kasus 1 dan kasus 2 ya. Oke, untuk lebih lanjut tetap bersama saya, lanjut ke video tutorialnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke kasus pertama di UAS praktik jaringan komputer. Kita buat note terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita desain topologinya ya. Di sini kita membutuhkan 2 buah router, 3 buah switch, dan 6 buah device PC dan 6 buah device laptop. Oke, langsung saja kita masukkan. Pertama, router 1841. Di sini ada 2 ya. Kemudian di sini switch, kita tambahkan switchnya yang 2960. 1 2. Kemudian di router 1 sini 1 ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan end device ya. End device di sini ada PC 1. Kemudian PC 2 dan laptop 1. Selanjutnya di sini di switch 1 ada PC 3, laptop 2 dan laptop 3 ya. Oke. Selanjutnya untuk switch 2 di sini ada laptop 4, laptop 5, laptop 6, kemudian oke. Selanjutnya kita buat NAT terlebih dahulu ya. Di sini nih di router 0 ini merupakan router Medan. Oke, untuk router 1 router Semarang ya. Semarang. Oke. Selanjutnya untuk jalur kanan di switch untuk jalur kiri di switch 0, di sini kita beri nama fast Ethernet 0/0. Kemudian untuk IP address 192.168.10.1/24. Oke, di sini DHCP server ya. Untuk klien-kliennya. Kemudian untuk router 1 jalur kanan, di sini fast Ethernet-nya itu 0/1. Untuk IP address 192.168.20.1/24. Oke. Sama di sini DHCP server. Oke. Untuk router Semarang, di sini kita beri fast Ethernet-nya itu
0/0. Kemudian untuk IP address-nya 192.168.50.1/24. Oke, di sini DHCP server ya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan kabel ya. Di sini untuk menghubungkan antara router dengan switch, kemudian switch dengan device itu menggunakan kabel strike ya. Sini kita masuk fast Ethernet 0/0, kita tarik. Oke, untuk yang kanan fast Ethernet 0/1. Oke, ini kita ini dulu ya. Oke, untuk yang router Semarang kita masukkan fast Ethernet 0/0. Ya, sorry. Langkah berikutnya yaitu setelah kita menambahkan kabel strike, sekarang kita fokus ke router ya. Untuk menghubungkan router di sini kita menggunakan kabel serial. Ini dia nih serial DCE. Sebelumnya kita buat mode dulu ya terlebih dahulu. Kita klik router 0. Kita ke bicycle, terus kita tambahkan nih WIC1T ya. Sebelum menambahkan kita off-kan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan, lalu kita drag, lalu kita on-kan lagi. Kita close, lakukan yang sama untuk router 1, kita off-kan, terus kita tambahkan WIC1T, kita drag, kita on-kan lagi, lalu kita close. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di kabel serial ya. DCE serial 0/0/0 0/0/0 ya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan node di sini. Untuk IP-nya 192.168.100.1/24. Untuk router Semarang 192.168.100.2. Oke. Setelah itu langkah berikutnya kita lakukan konfigurasi di fast Ethernet 0/0 di jalur medan terlebih dahulu ya. Jadi kita fokus di jalur medan, jalur kiri terlebih dahulu, kita habiskan sampai sampai pembagian IP address ya, DHCP server. Oke, langsung saja kita ke router 0. Di sini CLI no
kemudian enable, kita masuk ya, configure terminal, hostname-nya kita namakan Medan ya. Lalu kita masukkan interface fast Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address 192.168.10.1. Subnet masknya default 255.255.255.0. Lalu kita restart, no shutdown. Lalu keluar ya, exit. Oke, selanjutnya kita konfigurasi DHCP untuk fast Ethernet 0/0. Kita ketikkan IP DHCP pool NW network 1 Medan. Kemudian kita masukkan networknya 192.168.10.0. Subnet masa default 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan default strip router 192.168.10.1. Lalu kita keluar ya, exit. Selanjutnya kita masukkan nih IP yang tidak akan diberikan ya. IP DHCP excluded address 192.168.10.1. Sekarang kita fokus ya untuk IP address di klien fast Ethernet 0/0. Ini kita close, kita ke PC 1. Kita ke desktop, IP configuration. Di sini kita klik DHCP ya. Oke, ini dia sudah dapat ya. Lakukan yang sama untuk PC 2. Jadi di sini secara otomatis akan dapat ya IP address-nya. Kita DHCP. Oke. Kemudian selanjutnya itu kita konfigurasi di fast Ethernet 0/1. Kita ke router. Kita masukkan nih interface interface fast Ethernet 0/1. IP address 192.168.20.1. Subnet masa default. Lalu no shutdown ya, restart. Lalu kita keluar. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP untuk fast Ethernet 0/1. IP DHCP pool network 2 Medan. Oke. Kemudian kita masukkan di network ya. Network 192.168.20.0. Subnet masa default. Lalu enter. Kemudian default router 192.168.20.1. Exit. Selanjutnya kita masukkan nih IP yang tidak akan diberikan ya. IP DHCP excluded address
192.168.20.1. Oke, lalu enter. Sekarang kita close ya. Sini kita close. Kemudian kita ke PC3 ya. Kita ke IP configuration, kita ke DHCP. Nanti di sini akan mendapatkan IP address secara otomatis. Lakukan yang sama. Oke, dapat otomatis ya. Oke, di sini juga di level 3 sudah dapat secara otomatis. Selanjutnya kita ke serialnya ya. Kita ke router 1. Lalu kita masukkan interface serial 0/0/0. Enter. Kita masukkan IP address-nya 192.168.100.1 subnet masa default. Lalu kita ketikkan clock rate 64.000. Kemudian kita restart, no shutdown. Lalu exit ya, keluar. Lalu ini kita exit lagi. Oke, lalu kita show untuk melihat ya. Show up IP root. Oke, sudah ya, sudah dapat nih, sudah ada. Nih kita close aja ya. Kemudian kita pindah ke jalur yang Semarang nih, yang di sebelah kanan. Kita ke CLI, ini kita ketikkan no. Langsung saja kita masuk enable configure terminal. Hostname-nya Semarang ya. Lalu kita masukkan interface fast Ethernet 0/0. Lalu masukkan IP address-nya 192.168.50.1 subnet masa default. Enter. No shutdown. Lalu exit. Kemudian kita lakukan konfigurasi DHCP ya untuk fast Ethernet 0/0-nya. IP DHCP pool NW1 Semarang. Kemudian networknya 192.168.50.255.255.255.0. Untuk default routernya 192.168.50.1. Lalu kita keluar ya, exit. Selanjutnya kita masukkan nih IP yang tidak akan diberikan. IP DHCP excluded address 192.168.50.1. Lalu kita close ya. Kita masuk untuk ini pembagian IP address-nya di device. Laptop 4 kita ke DHCP. Di sini akan mendapatkan secara otomatis IP address. Lakukan yang sama. Oke, sudah dapat. Oke, sudah dapat ya, laptop 6.
sudah dapat secara otomatis. Oke, sudah dapat ya. Langkah selanjutnya kita ke serialnya ya. Kita ke router 1 di sini. Kita masukkan interface serial. Kita ketikkan 0/0/0. Kemudian IP address-nya 192.168.255.255.255.0. Lalu kita ketikkan clock rate ya, 64.000. Kemudian kita restart, no shutdown. Kita keluar. Oke. Lalu show, kita lihat ya. Show IP root. Oke. Sudah ya. Langkah selanjutnya kita kenalin nih proses routingnya ya. Kita close terlebih dahulu. Kita ke router 0 di sini. Di sini kita masuk ya, configure terminal. Oke. Lalu kita ketikkan saja langsung nih IP root 192.168.50.255 subnet masknya. Lalu 192.168.100.2. Oke. Selanjutnya kita keluar ya, exit. Lalu show IP root ya, kita lihat. Oke. Selanjutnya kita ke router 1. Di router 1 kita masuk ya, configure lalu kita IP root nih. IP root 192.168.10.0. Kita ke fast ethernet kita ke fast ethernet yang 0/0 dulu ya ini. 255.255.255.0. Sorry. IP root 192.168.10.0.255.255.255.0. Kemudian 192.168.100.1. Enter. Oke. Lalu kita exit ya, kita keluar. Kemudian kita lihat nih, show IP root. Oke. Selanjutnya kita kenalin nih ke yang fast ethernet di jalur Medan, fast ethernet 0/1-nya ya. Kita masuk configure terminal. Lalu kita masukkan nih IP root 192.168.255.255.255.0. 192.168.100.1. Enter. Oke, lalu kita keluar, exit. Kemudian kita lihat ya, show IP root. Kita tampilkan. Oke.
Ini sudah selesai ya. Lalu kita close, bisa kita close. Lalu kita tes koneksi nih. Kita coba dari PC 1 ya. Kita ke cmd ipconfig untuk melihat IP address ya. Oke. Lalu kita tes ke diri sendiri, ping 192.168.10.2. Oke. Sudah nge-reply. Kemudian kita tes ke router fast Ethernet 0/0 ya. Ping 192.168.10.1. Oke, sudah nge-reply juga. Lalu kita tes ke fast Ethernet, router fast Ethernet 0/1. Ping 192.168.20.1. Oke, sudah nge-reply. Sekarang kita tes ke router Semarang yang fast Ethernet 0/0. Ping 192.168.50.1. Oke, sudah nge-reply juga. Kemudian kita tes nih. Kita tes PC 2 coba ya. Ping 192.168.10.3. Oke, sudah terkoneksi juga nih. Lalu kita tes dengan mana ya? Coba laptop 4 ya. Ping 192.168.50.2. Oke, di sini nanti bakal request timeout ya. Kita tunggu saja. Nanti bakal dapat. Nah, ini sudah dapat ya. Oke, setelah sudah saling terkoneksi antar device, kita bisa lakukan yang namanya langkah terakhir nih, sharing data. Kita bisa lakukan sharing data. Saya coba dari PC 1 ke laptop 4. Kita memerlukan bantuan simulation mode. Di sini ada klik auto capture play. Oke. Di sini jalurnya nih PC 1 ke switch 0. Kemudian ke router 0. Lalu dia jalan nih ke router 1 di sebelah kanan atau jalur Semarang. Lalu dia masuk ke switch 2. Dan terakhir ke laptop 4. Oke. Demikian ya penjelasan dari kasus pertama UAS praktik jaringan komputer. Tetap bersama saya, lanjut ke kasus kedua. Oke, sekarang kita masuk ke kasus kedua ya. Di kasus kedua UAS praktik jaringan komputer, kita buat note terlebih dahulu. Oke, setelah membuat note, kita buat topologinya. Untuk topologi di kasus kedua ini, kita membutuhkan 1 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah main device. Oke, langsung saja. Di sini kita menggunakan router yang 1841. Kemudian untuk switchnya, kita menggunakan yang 295024 ya. Di sini. Biar tidak bingung, kita ubah ya switch 2. Oke. Langkah berikutnya kita tambahkan end device. Di sini ada 4 buah PC. Oke. Selanjutnya kita buat batasan ya. Kita buat batasan. Oke. Oke. Setelah membuat batasan, kita beri note untuk ini ya, fast Ethernetnya di router 1, di router fast Ethernet 0/0. Kemudian di sini fast Ethernet 0/24. Kemudian dari switch 2 ke switch 1 di sini fast Ethernet 0/1 ya. Di sini juga. Kemudian
Sini fast Ethernet 0/2, fast Ethernet 0/3. Oke, di sini juga ya, fast Ethernet 0/2, fast Ethernet 0/3. Oke, berikutnya kita tambahkan VLAN-nya ya. Di sini VLAN 30, name-nya itu keuangan. Selanjutnya untuk network-nya itu 192.168.30.0/24. Untuk yang kuning VLAN-nya itu 90. Untuk name-nya itu lapangan. Kemudian untuk network-nya itu 192.168.90.0/24. Oke, setelah itu kita sambungkan ya menggunakan kabel strike untuk router ke switch 2. Di sini fast Ethernet 0/0, kita taruh di switch, kita taruh di fast Ethernet 0/24 ya. Oke. Kemudian setelah itu dari switch ke switch kita menggunakan kabel cross. Kita taruh di fast Ethernet 0/1, kita taruh di fast Ethernet 0/1. Kemudian kita tambahkan kabel dari switch ke PC itu menggunakan kabel strike. Oke, kita tambahkan ya. Fast Ethernet 0/2, fast Ethernet 0/3. Oke, setelah kita sambungkan menggunakan kabel, kemudian kita fokus konfigurasi. Pertama itu kita konfigurasi dari switch 1 dulu. Di sini switch 1, kita ke CLI. Langsung saja enable. Kita masuk ke configure terminal. Selanjutnya kita beri nama switchnya itu hostname SW1. Lalu konfigurasi VLAN-nya VLAN 30, name-nya keuangan, exit ya. Lalu konfigurasi VLAN 90, name-nya itu lapangan, kita keluar ya, exit. Selanjutnya kita pindah ke switch 2, kita ke CLI, enable, configure terminal. Lalu hostname-nya ya, hostname SW2. Name-nya, konfigurasi VLAN 30 terlebih dahulu. Lalu name-nya keuangan, exit. Kita masuk ke VLAN 90. Kita konfigurasi ya VLAN 90, kita masukkan name-nya lapangan. Lalu exit. Oke. Setelah itu kita lakukan konfigurasi interface-nya. Kita masuk ke switch 1 lagi. Lalu kita ketikkan interface fast Ethernet 0/1. Enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Switch port mode terang. Oke. Kemudian exit ya, keluar. Selanjutnya interface fast Ethernet 0/2, switch port mode access, switch port access VLAN.
VLAN 30 ya. Kita keluar ya, exit. Lalu masuk ke interface Fast Ethernet 0/3. Switch port, mode access, switch port, akses VLAN 30. Lalu exit. Kemudian kita pindah ke switch 2 ya. Switch 2 di sini. Enter. Kita masuk nih interface Fast Ethernet 0/1, switch port, mode terang. Lalu kita keluar. Selanjutnya masuk ke interface Fast Ethernet 0/2, switch port, mode access, switch port, akses VLAN 90. Exit. Interface Fast Ethernet 0/3, switch port, mode access, switch port, akses VLAN 90. Exit. Kita masuk ya ke interface 24-nya ya. Switch port, mode terang ya di sini. Exit. Oke. Selanjutnya kita fokus ke router ya. Kita fokus ke router. Kita ke CLI, kita klik no, kita ketikkan no. Lalu kita masuk saja langsung enable. Kita masuk ke konfigurasi global, configure terminal. Kemudian kita rubah namanya ya, jadi hostname kita misalkan jadi router R1 ya. Lalu kita masukkan di interface Fast Ethernet 0/0. Lalu kita restart, no shutdown, exit. Oke. Selanjutnya kita jadikan enkapsulasi ya. Untuk VLAN 30-nya kita ketikkan interface Fast Ethernet 0/0 spasi 30. Interface Fast Ethernet 0/0 30.30. Kemudian encapsulation dot 1Q spasi 30. Oke. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.30.1 subnet masa default. Kemudian kita keluar ya, exit. Berikutnya kita lakukan enkapsulasi untuk VLAN 90. Interface Fast Ethernet 0/0.90 encapsulation dot 1Q 90. IP address-nya 192.168.90.1 subnet masa default.
Kemudian kita keluar ya, exit. Oke. Berikutnya kita lakukan konfigurasi IP address di masing-masing perangkat. Kita coba ya PC 0. Kita ke desktop IP configuration. Sini kita masukkan IP address 192.168.30.11 ya. Bisa di subnetnya default, untuk default gateway-nya 192.168.30.1. Oke. Untuk PC 1, desktop IP configuration 192.168.30.12, subnet masa default, untuk default gateway-nya 192.168.30.1. Lalu kita close. Untuk VLAN 90 PC 2 192.168.90.11 untuk subnet masa default. Untuk default gateway-nya 192.168.90.1. Lalu kita close. Untuk PC 3-nya desktop IP configuration 192.168.90.12, subnet masa default, untuk default gateway-nya 192.168.90.1. Kita close. Oke, sekarang langkah berikutnya itu kita tes koneksi ya. Kita fokus untuk tes koneksi. Kita coba dari PC 0, kita ke command prompt, kita ketikkan ipconfig untuk mengetahui IP address ya. Kemudian kita tes ke diri sendiri, ping 192.168.30.11. Oke. Ini sudah nge-reply untuk ke diri sendiri. Selanjutnya kita tes ke PC 1 ya. Ping 192.168.30.12. Ke PC 1 juga sudah terkoneksi. Langkah berikutnya kita tes ke router ya. Ping 192.168.30.1. Kita tes ke router. Oke, sudah terkoneksi juga. Lalu kita tes ke router VLAN 90, sorry. Ping 192.168.90.1. Oke, sudah nge-reply juga. Lalu kita tes ke PC 2 ya, di VLAN 90, ping 192.168.90.11. Oke. Nah, di sini nanti bakal request timeout, nanti bakal muncul sendiri nih. Nah, ini sudah terkoneksi ya, sudah nge-reply. Lalu kita coba ke PC 3 ya, ping 192.168.90.12. Sama, di sini juga request timeout terlebih dahulu nih. Nah, ini nanti dapat cara otomatis ya. Sudah terkoneksi. Setelah antar device saling terkoneksi, langkah terakhir yaitu kita bisa melakukan sharing data. Untuk sharing data di sini, saya akan melakukan dari PC 0 menuju PC 3. Oke. Dari PC ini saya melakukan simulation mode dari PC 3 ke PC 0 ya. Kita membutuhkan bantuan simulation mode. Di sini kita bisa langsung klik auto capture play. Nah, di sini alurnya nih, alur dari sharing datanya. Jadi dari PC 3 ini ke switch 2 terlebih dahulu, lalu dia ke router 0 yang paling atas. Setelah ke router 0, dia balik lagi nih ke switch 2 yang di VLAN 90, lalu dia ke VLAN 30 ke switch 1, lalu menuju destinasi terakhir yaitu di PC 0 ya, destinasi yang dituju. Oke. Demikian setelah melakukan sharing data. Terima kasih yang telah menonton video penjelasan UAS praktik jaringan komputer pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.